Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mengenai pekerjaan arsitektural. Saya Zuriat Darmawan, PG2 2016-068. Ada teman saya Tubagus Dayeng, 22 2016-066. Dan juga M. Hafiz Alwani, 22 2016-056. Serta Yusron Hoyer, 22 2016-062. Nama pekerjaan arsitektural ini yang kami presentasikan ada 3, yaitu tentang kusen, lantai, dan plafon. Lalu ya, masuk ke kusen, ada kusen pintu jendela. Di sini kusen itu untuk meletakkan daun pintu atau daun jendela pada dinding. Laporan. Halo, Pak? Sorry. No. Lanjut. Oh, iya, Pak. Dipasang rangka yang disebut kusen. Nah, kusen ini biasanya ada dari kayu, terus ada juga dari logam. Logam itu berbuat dari aluminium, ada baja, dan agar tidak berkarat itu dari stainless, atau warna itu diberi cat seperti anti korasi. Nah, terus juga ada ukuran-ukuran penampang kusen itu. Ada lebar pertebalnya, ada 5/10, 5/12, macam-macam. Kalau ada yang 2 pintu, 2 daun, itu ada 8/10, 8/12, dan lain-lainnya. Nah, ini gambarannya. Itu ada nomor 1 itu tiang, 2 itu ambang, 3 itu spone. Spone itu seperti ada rada masuk ke dalam buat naruh si daun pintunya. Terus telinga. Ini telinga yang ntar bakal agak masuk ke bagian dinding untuk menahan daun pintu tersebut. Terus 5 ada alur kapur. Ini buat bagian menempel ke dinding agar tidak terlihat retak nantinya antara kusen dan dinding. Terus ada angkur untuk memperkuat strukturnya juga. Terus 7 ini dak. Ini agar struktur dari kusen ini tidak menyentuh langsung ke bawah akibat rembesan air, makanya dikasih dak seperti ini. Lalu ini ada cara pemasangannya. Pertamanya pasti siapkan alat, terus mudah yang aman dijangkau. 2 ada rentangkan benang berjarak separuh dari tebal kusen terhadap aspal plank untuk menentukan kedudukan kusen. 3 pasang angkernya. 4 bisa didirikan kusennya. Itu biasanya ketentuannya itu berjarak 2 meter dari bawah plank. Nah, 5, setelah kedudukan kusen pintu atau jendela tadi itu berdiri tegak, menggunakan unting itu seperti benang, ditarik as atas sama as samping. Nah, 6, pasang skor. Skor ini untuk menahan kerangka tersebut. 7 ada pasang patok. 8 dicek kembali kedudukannya apakah sudah lurus. 9 pastikan tempat yang dikerjakan itu bersih. Ini kelihatannya, ini ada skor ini kusennya. Terus ada unting-unting, ini benang yang ditarik tadi. Ya, seperti itu. Oke, lanjut pekerjaan lantai Dayeng. Pekerjaan penutup lantai keramik, alat dan bahannya. Yang pertama ada papan aplikator, semen, nut keramik, tile spacer, pensil, benang, dan meteran. Lanjut, ya. Lanjut. Nah, di sini ada langkah kerjanya. Yang pertama, permukaan lantai beton untuk landasan pemasangan keramik dilapisi pasir setebal 5 cm. Yang kedua, membuat acuan untuk kelurusan dan kerataan permukaan keramik yang terpasang. Yang ketiga, keramik direndam air sehingga jenuh air yang akan membuat keramik menjadi lebih elastis dan lebih mudah menempel pada saat pemasangan.
Yang keempat, keramik terpasang disesuaikan dengan pola pemasangan yang ditunjukkan pada gambar kerja yang sebelah kanan. Sebelum dibuatkan acuan kerja, menggunakan benang agar pola permukaan rata dan lurus. Jadi diukur dulu si keramiknya biar tertata dengan rapi pemasangannya supaya tidak berbenturan juga. Adukan perkat 1:3, dan yang terakhir lebar dan kedalaman siar-siar atau dat sama maksimal 3 mm membentuk garis lurus. Oke. Susurannya. Lanjut pengerjaan langit pelafon. Untuk selanjutnya yaitu plafon pekerjaan langit-langit. Di sini alat dan bahan yang digunakan diantaranya ada triplek, paku, kayu, papan, list plafon, baut, kumpon, kain kasa, dan cat. Next. Ya. Di sini ada untuk cara pelaksananya, itu pertama, lakukan pengukuran ketinggian plafon sesuai hitungan dengan menggunakan alat waterpass untuk memeriksa kedatarannya. Tandai dengan mewarnai paku pada titik elevasi. Selanjutnya, potonglah balok sekitar 6/12 cm untuk rangka plafon bagian tepi. Sesuai tiap lebar setiap sisi ruang. Siapkan lubang baut dengan mengukur kayu jarak antar lubang sekitar 60-70 cm. Selanjutnya, buat dudukan rangkaian plafon dari kaso sekitar 5/7 cm dengan panjang kurang lebih 30 cm dengan bagian tengah yang dicoak membentuk ruku. Yang keempat, pasanglah rangkaian plafon pada dudukan tersebut. Buat coakan berbentuk U pada kaso 5/7 cm yang dipasang terlebih dahulu. Dan kaso 5/7 cm yang akan dipasangkan kemudian melintang. Seterusnya, jika rangka sudah terbentuk, berikan perkuatan dengan membuat penggantung rangka plafon menggunakan penggantung dibuat dari kaso 5/7 cm atau bahan metal yang sesuai. Selanjutnya, potong papan kayu 2/20 cm dengan panjang yang sesuai untuk memperkuat sudut-sudut antar kaso pada rangka plafon tersebut. Yang selanjutnya, pastikan instalasi mekanika elektrikal pada area plafon terkait sudah terpasang dengan baik. Potong triplek sesuai ukuran yang direncanakan. Sebenarnya triplek dapat dipasang dalam bentuk lembaran utuh, namun untuk memudahkan serta memberikan nilai estetika, triplek dapat dipotong menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, pasang lembaran triplek tersebut yang telah dipotong sesuai pola yang diinginkan. Mulailah dari bagian tepi. Selanjutnya, agar platform terlihat rapih dan indah, aplikasikanlah platform pasang profil pada sekeliling tepi. Selanjutnya, bersihkan permukaan nut celah atau antar lembar, lalu gunakan KP untuk mengaplikasinya. Oh ya, untuk cara pelaksanaan ini yaitu merupakan plafon gipsum yang sering digunakan, yang rata-rata sering digunakan. Jadi yang tadi ada merupakan plafon gipsum. Ya, jenis plafon lapis. Ya. Selanjutnya jenis plafon. Yang pertama jenis plafon gipsum. Jenis plafon gipsum biasanya paling banyak digunakan oleh masyarakat, baik untuk pelengkap interior rumah modern ataupun rumah semi modern. Harga plafon gipsum biasanya di kisaran 50.000 sampai 60.000 per lembar. Kelebihannya, pengerjaan lebih cepat, hasil lebih rapi, model dan desain beragam, tersedia beberapa pilihan material rangka. Kekurangannya, tidak tahan air, dan bahan kurang tahan lama. Yang kedua, plafon triplek.
plafon triplek biasanya paling diunggulkan berkat berbagai keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan. Harga plafon triplek kisaran 40.000 sampai 250.000 per lembar tergantung jenis. Kelebihannya harga masih cukup murah, pemasangan mudah, bisa dijadikan sebagai tumpuan. Kekurangannya kurang tahan air, sambungan akan kelihatan, harus sering dicat ulang. Yang ketiga, plafon kayu. Plafon kayu atau lamber sharing adalah jenis plafon yang terbuat dari kayu olahan dan berbentuk lembaran-lembaran berukuran 1 kali 9 cm. Harga plafon kayu kisaran 160.000 sampai 300.000 per meter persegi tergantung jenisnya. Kelebihannya tampilan lebih artistik, tidak akan menyusut ketika dipasang, cocok untuk rumah modern bertema natural. Kekurangannya pengerjaan lebih lama dan lebih sulit. Harga lebih mahal dari plafon gipsum. Jenis plafon metal. Bahan pembuatan plafon metal adalah lempengan metal tipis yang diproses dengan cara di-emboss dan dicetak dalam berbagai motif ukiran. Harga plafon metal mulai dari 90.000 per lembar. Kelebihannya anti air dan anti rayap, lebih kuat dan lebih awet, tersedia berbagai ukiran. Kekurangannya pengerjaan tidak mudah, harga relatif mahal, pilihan harus disesuaikan dengan bentuk rumah. Yang kelima, jenis plafon PVC. Plafon PVC terbuat dari material yang sama untuk pembuatan pipa air, yaitu polyvinyl. Bahan PVC ini sudah dikenal sangat awet karena memiliki daya tahan yang tinggi terhadap air, api, dan juga serangan rayap. Harga plafon PVC kisaran 25.000 sampai 65.000 per lembar. Kelebihannya material ringan, daya tahan tinggi terhadap air dan api, takkan diserang rayap, tersedia banyak pilihan warna. Kekurangannya harga masih relatif mahal, tidak bisa dicat ulang dan harus diganti baru. Yang keenam, plafon Eternit atau asbes. Plafon Eternit merupakan plafon yang ditampilkan lebih mirip plafon kayu, namun dari segi kualitas mirip dengan plafon gipsum. Harga plafon Eternit kisaran 60.000 sampai 90.000. Yang ketujuh, plafon GRC. Plafon GRC adalah plafon yang terbuat dari material yang sangat mirip karakteristiknya dengan material Eternit. Harga plafon GRC kisaran 60.000 sampai 140.000 per lembar. Kelebihannya tahan terhadap air dan api, desainnya lebih mewah. Kekurangannya harga relatif lebih mahal, biaya besar, dan proses pemasangan sulit. Bahan mudah retak. Yang kedelapan, plafon akustik. Material berikutnya tak hanya digunakan sebagai hiasan atap rumah karena fungsinya dapat juga digunakan sebagai peredam suara. Jenis plafon akustik sangat cocok untuk menambah kesan tenang dan terhindar dari bising serta keributan dalam rumah. Harga plafon akustik mulai dari 220.000 per meter persegi. Kelebihannya peredam suara yang efektif, bobotnya cukup ringan, proses pengerjaan mudah dan cepat.
Kekurangannya harga relatif lebih mahal, pasokan terbatas dan sulit tidak tahan air. Yang kesembilan, plafon lainnya. Selain 8 material di atas, masih ada beberapa material lainnya yang juga cocok untuk plafon rumah. Contohnya bahan plafon, kalsiboard, hard flex, fiberplat, dan juga super panel. Namun bahan-bahan plafon tersebut memang sangat jarang digunakan karena untuk mendapatkannya pun lebih sulit dari material lainnya. Kelebihan dan kekurangan bahan-bahan tersebut berbeda-beda, namun umumnya memiliki daya tahan yang cukup baik dari air, api, dan juga rayap. Udah selesai ya? Ya, sekian. Ini paling ada videonya dikit. Udah paling segitu presentasi dari kami. Sekian, mungkin ada pertanyaan. Silakan ditanya-tanya. Ada yang mau tanya? Enggak, saya tanya. Coba ke slide yang ada gambar pintunya, itu yang nomor 2. Ya, yang ini. Nah, itu kan ada angkur. Angkur kan fungsinya biar si kusennya itu tidak jatuh atau copot dari dinding ya. Nah, yang saya tanyakan adalah gimana cara biar angkurnya itu masuk ke dalam dinding gitu. Apakah si kusennya dipasang dulu baru dindingnya dibangun atau disusun, batu-batunya disusun, atau batu-batu dulu sampai atas terus dibobok biar angkurnya bisa masuk. Pertanyaannya. Mungkin boleh langsung jawab, Pak? Ya, silakan. Oh ya, biasanya yang saya lihat
itu biasanya ada yang angkornya itu dipasang ke kerangkanya dulu, nanti dindingnya itu ngikutin. Biasanya gitu Pak. Atau ada yang sebagian dia masang dinding separuh, dia nentuin pakai benang di mana angkornya bakal ditaruh, terus dia pasang dulu, baru dia udah ditaruh angkornya, dia lanjutin lagi masang jembatannya gitu Pak. Yang pernah saya lihat. Oke. Ya. Mungkin yang lainnya ada pertanyaan? Ini deh, plafon yang ada zigzag-zigzagnya itu nomor 7. Ini Pak. Kita seperti ini ke bawahnya. Ini Pak. Coba bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Rangkanya nggak dilihat. Ini deh, coba buka Google bentar, Google Image, terus cari ini rangka plafon gitu. Image rangka plafon. Ya, Pak. Tapi itu deh, yang rangka plafon tolong ditambahin lagi ke dalam PowerPoint. Karena kan jadi si plafon ini, itu gimana? Gimana Pak? Ya. Nah ini rangka plafon seperti ini. Bentar. Nah, rangka plafon seperti ini itu kan apa namanya tuh, dudukan biar si plafonnya bisa nempel gitu ya, bisa emang tersusun gitu. Nah ini ada yang dari bajaringan hollow, atau bisa juga pakai kayu. Nah tapi kayu udah jarang karena gampang rayap dan lain-lain lah. Kalau basah juga langsung jebol macam-macam. Ini juga nanti tolong dimasukin ke dalam presentasi, soalnya ini juga penting, jadi permasalahannya harus penting. Iya, siap. Dari saya udah sih. Mungkin ada yang lain, ada yang bertanya? Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-temannya mungkin? Oke, kalau nggak ada